Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimana kita telah masuk dalam pengantar tentang masalah zakat. Kali ini kita masih membedah atau melihat hadis pertama dalam masalah zakat ini. Kita akan mengulang, yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang pengutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Kemarin sudah ada faedah yang kita bahas, namun kali ini kita akan melihat lebih jauh tentang pembahasan hadis yang lebih lengkap. Nah, kita lihat yang disebutkan oleh para ulama tentang faedah dari hadis tersebut. Kita lihat hadisnya secara lebih lengkap atau yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam pembahasan ini, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsa Mu'adzan radhiyallahu ilal Yaman. Bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Fazakarul hadis. Lantas disebutkanlah hadis. Wa fihi, dan di dalamnya ada lafaz wa annallaha qad iftarada alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khazu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka zakat. Sedekah yang dimaksudkan sini adalah sedekah yang wajib, yaitu zakat. Fi amwalihim, zakat dari harta mereka. Tu'khadhu min aghniyaihim, di mana zakat ini diambil dari orang-orang kaya di antara mereka. Faturaddu fi fuqaraihim, dan disalurkan pada orang-orang miskin di antara mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wal lafzu lil Bukhari, dan lafaznya itu adalah lafaz saking Imam Bukhari, lafaz dari Imam Bukhari. Maka kalau kita lihat, ada beberapa istilah dulu sebelum kita nanti melihat pembahasannya secara rinci dari faedah-faedah yang ada. Yang pertama, yang dimaksudkan dengan sedekah di sini adalah sedekah yang wajib, yaitu zakat. Yang dimaksudkan sini adalah sedekah yang wajib, yaitu zakat. Namun sebenarnya sedekah dan zakat itu ada perbedaannya. Bisa dicatat perbedaan antara sedekah dan zakat. Apa saja perbedaan antara sedekah dan zakat? Yaitu yang pertama, zakat diwajibkan dari harta tertentu. Zakat diwajibkan dari harta tertentu, yaitu emas, perak, hasil pertanian, ternak. Jadi barangnya tertentu, yang dizakati itu tertentu.
Sedangkan sedekah tidak diberikan batasan dengan harta tertentu. Sedangkan sedekah tidak diberikan batasan dengan harta tertentu. Kemudian yang kedua, zakat disyaratkan memiliki haul dan nisab. Jadi ada syarat dulu, yaitu memiliki haul dan nisab. Haul itu kalau kita telah memiliki harta bertahan selama 1 tahun. Sedangkan nisab itu kadar minimal suatu harta itu kena zakat. Kalau haul tadi bertahan harta tersebut selama 1 tahun. Kalau nisab itu kadar minimal suatu harta itu kena zakat. Contoh misalnya untuk unta, kita punya 5 ekor dulu. 5 ekor ini bertahan setahun barulah dikenai zakat. Kalau tidak maka tidak dikenai zakat. Nah, sedangkan sedekah tidak memperhatikan haul dan nisab. Sedangkan sedekah tidak memperhatikan haul dan nisab. Nah, kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga, zakat diberikan pada golongan tertentu. Zakat diberikan pada golongan tertentu. Yaitu yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fis sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yaitu sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya yang namanya sedekah yaitu zakat itu disalurkan kepada orang miskin pertama, kepada orang fakir pertama, kedua orang miskin, lalu yang ketiga kepada amil zakat, yaitu yang mengurus zakat ada otoritas dan dia itu ditunjuk langsung dari penguasa. Kemudian yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, orang yang ingin dilembutkan hatinya. Kemudian wafir riqab, yang kelima riqab untuk pembebasan budak. Kemudian yang keenam wal gharimin, yaitu orang yang terlilit utang. Kemudian yang ketujuh wa fisabilillah, untuk fisabilillah, untuk di jalan Allah. Namun yang dimaksudkan sini adalah dengan jihad, baik jihad dengan perang, jihad dengan senjata peperangan, atau jihad dengan ilmu. Kemudian yang kedelapan wa ibnus sabil, yaitu untuk musafir yang kehabisan bekal sehingga tidak bisa melakukan perjalanan pulang sampai ke tempatnya. Nah, maka untuk zakat penyalurannya tertentu. Berapa golongan totalnya tadi? 8 golongan. Maka disalurkan pada 8 golongan tadi. Sedangkan untuk sedekah bisa disalurkan pada 8 golongan tadi, bisa juga pada selainnya. Sedekah itu bebas, bisa disalurkan pada 8 golongan tadi, bisa disalurkan pada yang lainnya. Kemudian yang keempat, orang yang enggan bayar zakat akan disiksa. Orang yang enggan bayar zakat akan disiksa. Sedangkan
orang yang tidak bersedekah tidak disiksa. Sedangkan orang yang tidak bersedekah tidak disiksa. Jadi berbeda hukumannya. Kemudian zakat tidak boleh diberi kepada kerabat yang ditanggung nafkah, yaitu istri. Tidak boleh suami memberikan zakat pada istri. Suami tidak bisa berikan zakat pada anak-anak. Seorang laki-laki tidak bisa berikan zakat pada orang tuanya sendiri. Jadi yang dikenal dengan usul atas, yaitu ayah ibu, kemudian furu anak, istri, itu tidak boleh diberikan zakat. Karena mereka sebenarnya jadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah. Sedangkan sedekah boleh diberikan kepada istri, anak, kepada ayah, ibu, itu namanya sedekah, boleh. Namun kalau zakat tidak. Kemudian perbedaannya lagi, zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya dan yang kuat bekerja. Tidak boleh diberikan pada orang yang kaya dan kuat bekerja. Sebagaimana kata Nabi SAW, zakat itu tidak boleh wala hadza fiha li ghaniyin wala li qawiyyin muktasib. Tidak boleh zakat itu diberikan kepada orang kaya, ghani, yang berkecukupan, dan juga kepada orang yang kuat untuk bekerja. Sedangkan sedekah masih boleh diberikan kepada ghani. Ya, jadi kita terjemahkan pemberian lah. Kita bisa berikan kepada orang kaya dan orang yang kuat bekerja, boleh diberikan sedekah. Kemudian perbedaannya lagi, zakat paling afdal diambil dari orang kaya di tempat kita, diambil dari orang kaya di tempat kita dan disalurkan pada orang miskin di tempat itu juga, dan disalurkan pada orang miskin di tempat itu juga. Jadi tidak dikeluarkan dulu, nanti akan kita lihat faedahnya nanti dalam hadis. Tidak dikeluarkan dulu ke tempat yang jauh. Jadi yang diambil dari gamping sini maka disalurkan di sini pula. Tidak disalurkan ke tempat lain dulu sampai di sini mencukupi. Nah, sedangkan sedekah boleh diberikan kepada orang dekat, boleh diberikan kepada orang jauh. Sedangkan sedekah boleh diberikan kepada orang dekat, boleh diberikan kepada orang jauh. Nah, itu diantara perbedaan diantara zakat dan sedekah. Totalnya ada berapa? 7? Iya, ada 7 perbedaan, yang itu baru sebagiannya dari perbedaan-perbedaan antara sedekah dan zakat yang ada. Nah, kita kembali pada hadis Ibnu Abbas. Dikatakan shadaqatun fi amwalihim, yaitu diwajibkan zakat dari harta mereka. Jadi zakat ini maksudnya yang wajib diambil dari harta mereka, tukhadhu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka. Siapa yang ambil di sini tidak disebutkan. Bisa jadi penguasa yang langsung ambil. Bisa jadi dia pekerjakan orang, ada wakil-wakilnya yang ambil.
Ya, jadi tidak disyaratkan sini harus penguasa yang langsung ambil, karena di sini dikatakan diambil oleh siapa tidak disebutkan. Ini menggunakan fi'il majhul, kata kerja majhul, artinya tidak disebutkan pelakunya siapa, yang ngambil itu siapa. Pokoknya diambil dari orang-orang kaya, kemudian faturaddu fi fuqaraihim, dan disalurkan pada orang-orang miskin di antara mereka. Berarti tadi seperti disebut, ya, nanti diambil dari orang-orang kaya di sini, di Gamping diambil, kemudian disalurkan pada orang-orang miskin yang ada di Gamping juga. Kemudian ada faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil, sebagian yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama, ini sebagai melengkapi kalau sudah ada sebelumnya, berarti sudah mencukupi, bahwasanya boleh atau disyariatkan mengutus dai untuk berdakwah. Ya, diperintahkan untuk mengutus seorang dai untuk berdakwah. Sebagaimana di sini Nabi SAW mengutus siapa di sini? Mu'adz bin Jabal, diutus ke Yaman. Maka boleh, ya, ada utusan yang diutus ke daerah-daerah yang membutuhkan dakwah, daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah yang untuk menguatkan akidahnya, daerah-daerah yang belum kuat dakwah Islam di sana, ya, dan diperintahkan untuk mendakwahkan dakwah yang benar. Dan di sini sampai disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jangan sampai kalah dengan, ya, orang-orang yang di luar kita. Mereka mendakwahkan suatu kebatilan, sebenarnya dakwahnya tidak benar, bukan mendakwakan kebenaran. Ya, mereka bukan mendakwakan kebenaran. Namun mereka saking semangat sekali untuk mengeluarkan infak, untuk mengeluarkan sedekah, untuk mendukung dakwah tersebut, untuk membangun tempat ibadah mereka, ya, untuk membangun sekolah-sekolah, untuk pembinaan-pembinaan. Ya, di luar keyakinan kita mereka semangat sekali seperti itu. Sedangkan kita orang Islam ini mendakwakan dakwah yang benar, mendakwakan dakwah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dakwah Islam. Maka seharusnya lebih semangat lagi untuk berdakwah daripada mereka-mereka. Kemudian faedah yang lainnya lagi, ya, di sini menunjukkan motivasi dari Nabi SAW untuk menyebarkan Islam. Beliau berada di tanah Arab, suruh ke Yaman untuk berdakwah. Makanya menunjukkan ini adalah motivasi pada kita. Di samping kita itu belajar, juga kita punya tugas untuk mendakwakan ilmu yang kita miliki. Kemudian dalam hadis ini, sebagaimana hadis lengkapnya disebutkan, pertama Nabi SAW perintahkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Lalu diperintahkan lagi kepada warga Yaman, diperintahkan untuk sholat. Baru setelah itu diperintahkan untuk membayar zakat. Maka di sini menunjukkan ada urutan dalam berdakwah, mulai dari yang super penting, baru perkara penting yang lainnya. Semuanya memang penting, namun ada yang super penting yang sangat genting sekali untuk disampaikan kepada warga, kepada masyarakat, kepada umat Islam. Maka mulailah dakwah dari yang sangat-sangat urgen. Yaitu dakwah apa yang paling urgen di sini? Lihat urutannya. Kita mendakwahkan tauhid, meluruskan akidah, meluruskan keyakinan dari khurafat-khurafat, dari tahayyul, dari kesyirikan. Ini lebih utama daripada dakwah yang lain. Maka dakwah itu terlebih dahulu yang dijadikan prioritas. Kemudian hadis ini juga menunjukkan faedah yang keempat, sholat itu lebih penting daripada zakat. Sholat itu lebih penting daripada zakat. Kenapa demikian? Ya, Nabi urutkan tadi. Urutkan tauhid dulu, diajarkan akidah yang benar, kemudian diajarkan untuk sholat, baru setelah itu dijelaskan tentang zakat. Maka sholat lebih penting daripada zakat, karena di sini disebutkan urutan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan yang kelima, sholat yang wajib itu adalah 5 dalam sehari. Untuk ukuran sehari ini, untuk waktu sehari ini yang diwajibkan cuma 5.
yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu yang diwajibkan. Selain itu tidak wajib. Jadi yang diwajibkan itu 5. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Kemudian yang keenam, menunaikan zakat itu wajib. Menunaikan zakat itu wajib. Karena di sini katakan innallaha iftarada alaihim, Allah mewajibkan bagi mereka. Maka zakat itu wajib. Kemudian faedah yang lainnya lagi, zakat diambil dari agniya, diambil dari orang-orang kaya. Nah, orang-orang kaya, agniya yang kita bahas dalam masalah zakat, orang-orang kaya yang dimaksudkan sini adalah yang memenuhi nisab dan haul. Yang memenuhi nisab dan haul. Berarti kalau miskinnya bagaimana? Berarti lawan dari kaya. Berarti miskin itu lawan dari kaya di sini. Untuk pembahasan zakat berarti lawan dari kaya. Lawan dari agniya tadi. Berarti apa? Lawannya berarti yang tidak, hartanya tidak memenuhi nisab dan haul. Misalnya untuk mata uang kita. Untuk mata uang. Ini para ulama disetarakan dengan nisab perak. Nisab perak itu sekitar 595 gram perak. Harga perak itu sekitar 10.000. 10.000 dikalikan 595 itu sekitar 6 juta rupiah. Berarti yang punya harta sudah bertahan setahun di atas 6 juta rupiah, nah itu yang dikenai zakat. Ya, ini yang dikenai zakat. Punya simpanan, saya katakan simpanan karena ada yang punya uang namun dia bentukan dengan harta. Nanti kalau butuh baru dia jual. Karena ada simpanan, ada yang simpan di tabungan, ada simpanan yang dibelikan ternak. Maka kalau ini jadikan simpanan, nanti kalau sewaktu-waktu itu butuh kemudian dijual, nah berarti ini masuk dalam simpanan. Nah, maka kalau punya simpanan di atas 6 juta rupiah, nah itu baru disebut ghani, disebut agniya, disebut kaya. Berarti yang kurang dari 6 juta tadi selama setahun, hartanya itu tidak ada simpanan 6 juta, nah berarti disebut miskin. Kemudian faedah yang selanjutnya lagi, zakat itu disalurkan pada orang-orang miskin di tempat kita. Asalnya tidak dikeluarkan ke tempat lain. Disalurkan pada orang-orang miskin di tempat kita. Asalnya tidak disalurkan pada tempat lain. Kemudian faedah yang terakhir, zakat boleh disalurkan cuma pada satu golongan. Zakat boleh disalurkan cuma pada satu golongan. Padahal kan kita tahu ada 8 asnaf. Ya, ada 8 asnaf. Namun kalau kita dapat cuma satu seperti disebut dalam hadis ini, faturaddu ala fuqaraihim. Dan disalurkan pada orang-orang fakir di antara kalian. Di antara mereka. Berarti cuma dipilih satu golongan, yaitu apa di sini? Fakir miskin. Padahal tidak disebut di sini amil zakat, tidak disebut di sini gharim, tidak disebut di sini mu'allafatu qulubuhum, tidak disebut di sini ibnu sabil fisabilillah, tidak. Riqab tidak. Namun cuma disebut satu. Maka kalau kita punya zakat, dapat orang miskin, tangga kita itu miskin, serahkan pada dia saja boleh. Tidak disalurkan pada yang lainnya. Nah, itu beberapa faedah dari hadis diutusnya Muaz bin Jabal dari hadis Ibnu Abbas tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, ini kemauan kita tutup. Kalian doa kafaratul majelis monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.